Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2219 Pasukan Kelas 1. Aku pernah mendengar darinya bahwa tuannya bernama Su Jingrui, kata Chu Feng. Ternyata itu Su Jingrui. Mendengar tiga kata ini, Liu Xiaoli, Liu Chengkun dan yang lainnya menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Tidak heran mereka hanya memanggilnya yang lebih tua, bukan pemilik lembah, bisik Liu Xiaoli. Dari mana asal Su Jingrui ini? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak tahu? Liu Xiaoli dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Aku tidak tahu. Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Maka Su Jingrui bisa dikatakan sebagai orang terkuat di Sunset Cloud Valley, selain pemilik lembah itu, kata seorang penatua yang bertanggung jawab. Tidak, kudengar kekuatan Su Jingrui tidak lebih lemah dari pemilik Sunset Cloud Valley, kata Liu Chengkun. Singkatnya, Su Jingrui ini sangat kuat. Apakah itu status atau kekuatan? Dia bukan masalah kecil di lembah Luoxia untuk melakukan apapun kepada kami. Dan ini semua berkat Anda, Chu Feng, bagaimana saya bisa berterima kasih? Liu Xiaoli menatap Chu Feng dengan rasa terima kasih. Meskipun, mulai sekarang, masyarakat kupu-kupu merah tidak lagi dapat menyerang paviliun Luyang, tetapi bagi Liu Xiaoli, hari ini masih untung, lagi pula, mereka lolos dari bahaya dan selamat dari malapetaka, dan itu semua karena Chu Feng. Jika dikatakan bahwa Chu Feng hanyalah seorang tamu yang ingin memenangkannya sebelumnya, maka Chu Feng sekarang adalah seorang dermawan yang hebat baginya. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka traktir aku ke bar lain, kata Chu Feng sambil tersenyum. Tidak masalah, datang ke sini, siapkan jamuan, dan keluarkan semua makanan lezat yang menjadi harta karun klub kupu-kupu merah. Hari ini, saya akan mengadakan pesta, dan setiap anggota klub kupu-kupu merah harus berpartisipasi. Kami ingin berterima kasih kepada Chu Feng bersama, kata Liu Xiaoli. Tuan Presiden, biarkan bawahan turun. Seorang tetua yang bertanggung jawab meminta perintah. Silakan, pastikan untuk melakukannya dengan baik, kata Liu Xiaoli. Patuhi. Penatua tidak berani kabur, berbalik dan memasuki perkumpulan kupu-kupu merah. Tuan Presiden, apa yang harus kita lakukan dengan Zhao Xuan dan Zhao Xiao? Penatua lain yang bertanggung jawab bertanya. Zhao Xuan dan Zhao Ruofan berani meracuni Chu Feng. Kejahatan mereka tidak bisa dimaafkan. Biarkan aku membunuh mereka. Klub kupu-kupu merah saya, kata Liu Xiaoli. Tidak mungkin, kamu membiarkannya pergi? Bukankah Presiden klub kupu-kupu merah terlalu ragu-ragu? Namun, setelah mendengar keputusan Liu Xiaoli, suara Nyonya Ratu terdengar di telinga Chu Feng. Nyonya Ratuku, jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika itu aku, itu akan menjadi tembakan untuk membunuh, dan tidak ada satupun dari sisa-sisa keluarga Zhao yang tertinggal, kata Nyonya Ratu dengan tegas. Adapun Chu Feng, dia tidak berbicara lagi, setiap orang memiliki cara mereka sendiri dalam menangani berbagai hal. Liu Xiaoli memang sedikit terlalu baik hati, sedangkan Nyonya Ratu sedikit terlalu kejam. Jika Chu Feng yang membuat keputusan, Chu Feng pasti akan menyelidiki terlebih dahulu. Jika Zhao Xiao benar-benar tidak bersalah, dia secara alami akan melepaskannya, tetapi jika dia telah melakukan sesuatu yang buruk, dia pasti tidak akan dimaafkan dengan mudah. Tapi Liu Xiaoli bahkan tidak menyelidikinya, jadi dia memutuskan untuk melepaskannya, yang memang sedikit memaafkan. Tapi bagaimanapun, ini adalah masalah keluarga klub kupu-kupu merah, jadi Chu Feng tidak terlalu peduli. Pesta berikutnya memang megah, dan Liu Xiaoli bahkan mengumumkan acara hari ini di depan umum.
biarkan semua orang di Red Butterfly Society tahu bahwa Red Butterfly Society mereka seharusnya sudah musnah hari ini, dan Chu Feng lah yang membiarkan mereka melarikan diri. Bersyukur, mengetahui hal ini, tidak peduli siapa itu, mereka semua berterima kasih kepada Chu Feng. Iri, ketika mereka mengetahui bahwa Chu Feng benar-benar berteman baik dengan murid-murid tertutup Su Jingrui, tidak peduli pria atau wanita, mereka semua sangat iri pada Chu Feng. Tapi hanya Chu Feng yang tahu bahwa dia dan Su Yi hanya bertemu sekali, jadi kali ini, dia benar-benar berutang budi pada Su Yi. Pesta diadakan selama 3 hari 3 malam, tetapi setelah pesta, Liu Xiaoli memerintahkan orang untuk mencari lokasi-relokasi berikutnya. Meski di bawah ancaman Sunset Cloud Valley, Pavilion Luyang tidak berani mengganggu Red Butterfly Club lagi, namun untuk berjaga-jaga, Red Butterfly Club tetap bersiap untuk bergerak secepat mungkin. Namun, karena waktu untuk Gunung Yunhe semakin dekat, Liu Xiaoli tidak memiliki cara untuk menemukan dan membangun markas berikutnya dari Red Butterfly Society secara langsung, karena dia harus pergi ke Gunung Yunhe bersama Chu Feng sesegera mungkin. Menghitung waktu untuk pertemuan penghalang Gunung Yunhe hampir tiba. Dengan cara ini, hanya ada Chu Feng dan Liu Xiaoli. Bagaimanapun, Hongdi akan dilihat oleh seluruh 100 Refining Ordinary Realm sebagai kekuatan kelas 3 belaka, bukan sekte besar. Ironisnya, bahkan dipilih oleh orang lain, itu adalah lebih baik pergi berperang dengan sikap rendah hati. Tapi Chu Feng dan Liu Xiaoli, sebelum mendekati Gunung Yunhe, hanya melihat garis besar Gunung Yunhe dari kejauhan, pupil mata mereka menyusut, dan mata mereka menunjukkan ekspresi takjub. Karena Gunung Yunhe disebut gunung, secara alami itu adalah gunung. Hanya saja gunung ini tidak berada di permukaan bumi, melainkan melayang di atas awan putih. Dilihat dari kejauhan, itu benar-benar terlihat seperti bangau, dan saya tidak tahu apakah itu ilusi atau apa yang terjadi. Kedua sayap besar itu mengepak, seolah-olah bangau raksasa ini adalah makhluk hidup, bukan hanya sebuah gunung. Spektakuler. Meskipun Chu Feng telah melihat banyak hal spektakuler, tetapi hal ini hanya spektakuler, masih memberi Chu Feng rasa membuka mata. Ini adalah metode yang mulia. Ini benar-benar membuka mata. Ini benar-benar tontonan yang luar biasa di alam biasa 100 pemurnian. Liu Xiaoli tidak bisa menahan kekagumannya. Ini pasti pertama kalinya dia datang ke awan ini, Heshan. Minggir, minggir. Tiba-tiba, sekelompok orang terbang menuju Gunung Yunhe dengan sikap mengancam. Dan semakin dekat ke Gunung Yunhe, semakin banyak kekuatan yang terbang dari segala arah, semakin mendominasi masing-masing. Apalagi melihat orang-orang seperti Chu Feng dan Liu Xiaoli yang datang sendirian, mereka terlihat sangat mendominasi. Sepertinya dimanapun ada orang seperti ini, kata Chu Feng. Orang seperti apa? Liu Xiaoli bertanya. Seseorang yang menggertak yang lemah dan takut pada yang tangguh, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata ini, kulit Liu Xiaoli sedikit berubah, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Chu Feng, Golden Crown True Immortal ini memiliki reputasi besar dan pengaruh besar di alam biasa 100 perbaikan. Semua kekuatan telah mengirim orang untuk berpartisipasi. Baru saja, yang melewati kita adalah kekuatan kelas 2, dan selama itu adalah kekuatan kelas 2, kita tidak dapat memprovokasi itu, kata Liu Xiaoli kepada Chu Feng. Tampaknya ada beberapa pasukan kelas 2 di alam biasa 100 penyempurnaan, bagaimana kita membaginya? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Pasukan kelas 2 juga dapat dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan, tetapi secara umum, jika kekuatan pemimpin dapat mencapai ranah leluhur setengah peringkat 6, dia dapat berdiri sendiri sebagai kekuatan kelas 2. Liu, kata Xiaolian. Lalu bagaimana dengan pasukan kelas 1? Tanya Chu Feng. Pasukan kelas 1 umumnya dikendalikan oleh orang-orang yang abadi dan kuat,
kata Liu Xiaoli. Bukankah itu berarti bahwa di alam biasa 100 perbaikan, hanya sedikit orang yang bisa menjadi abadi sejati? Tanya Chu Feng. Itu benar, jadi sejauh ini hanya ada 4 pasukan kelas 1, kata Liu Xiaoli. 4 yang mana? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kuil Evo Guangtian. Gerbang pedang-pedang abadi. Klan Surgawi Yo. Klan Surgawi Kong, kata Liu Xiaoli. Bab 2220 kebetulan di bawah gunung. Di alam biasa 100 perbaikan, tidak mungkin hanya ada 2 klan surgawi. Tanya Chu Feng ingin tahu. Tentu saja tidak. Ada lebih dari selusin klan surgawi di 100 alam biasa pemurnian, tetapi satu-satunya yang dapat mencapai tingkat pengaruh kelas 1 adalah klan Surgawi Yo dan klan Surgawi Kong. Sedangkan untuk klan surgawi lainnya mereka umumnya hanya kelas 2. Pengaruh. Semuanya, dan ada 1 atau 2 yang tidak terlalu kuat, kata Liu Xiaoli. Benar saja, garis keturunan yang sama juga dapat dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Chu Feng tidak bisa menahan nafas. Dia awalnya berpikir bahwa karena Chu Celestial Clan dapat memerintah satu sisi di alam atas, maka bahkan Celestial Clan lainnya yang hidup di alam fana tidak akan bisa memerintah. Kekuatan untuk pergi ke alam atas juga harus menjadi penguasa di alam biasa. Lagi pula, kekuatan garis keturunan surgawi begitu luar biasa. Tapi sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Liu Xiaoli, Chu Feng menyadari bahwa ini bukan masalahnya sama sekali. Memang ada beberapa orang dari Celestial Clan yang gagal dalam kekuatan Celestial Bloodline. Ngomong-ngomong, Presiden Liu, apakah Anda tahu bahwa Anda pernah mendengar tentang sekte jiwa bayi? Tiba-tiba, Chu Feng bertanya. Karena dia tidak lupa bahwa misi yang dipercayakan ayahnya kepadanya adalah untuk menyingkirkan sekte jiwa bayi. Sekte jiwa bayi? Saya belum pernah mendengarnya. Liu Xiaoli menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatan macam apa itu, sepertinya cukup kuat. Jadi saya bertanya karena penasaran. Chu Feng berkata sambil tersenyum. Itu mungkin rumor. Jika itu benar-benar kuat, tidak mungkin bagiku untuk tidak mendengarnya. Bahkan di antara pasukan kelas 2, aku belum pernah mendengar tentang sekte jiwa bayi, kata Liu Xiaoli sambil tersenyum. Seharusnya begitu. Meskipun dia berkata demikian, Chu Feng sangat yakin bahwa sekte jiwa bayi ini ada, dan tidak mungkin ayahnya membohonginya. Hanya saja sekte jiwa bayi ini bengkok, mungkin sangat rahasia, jadi Liu Xiaoli belum pernah mendengarnya. Ngomong-ngomong, Chu Feng, jangan panggil aku Presiden Liu lagi. Jika kamu bisa, panggil aku Liu Xiaoli. Perbedaan usia di antara kita tidak terlalu besar. Kita semua adalah junior, jadi tidak perlu terlalu menahan diri. Yah, jika aku terus memanggilnya seperti itu, aku akan malu, kata Liu Xiaoli tiba-tiba. Kamu tidak setua itu? Bukankah itu beberapa lusin tahun? Kata Nyonya Ratu sambil tersenyum. Namun, Chu Feng hanya bisa mengabaikan kata-kata dandan. Lagi pula, orang-orang banyak bicara, Chu Feng tidak bisa menolak, jadi dia berkata, "Oke, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Liu Xiaoli, tapi kamu Hongdi akan melakukannya. Sobat, jika aku memanggilmu dengan nama depanmu dan memukulku, aku akan memintamu untuk keluar. Lihat apa yang kamu katakan, bagaimana mungkin?" Liu Xiaoli terkikik senang ketika Chu Feng menggodanya. Ngomong-ngomong, Chu Feng, aku memberitahumu ini hanya untuk memberitahumu bahwa ada terlalu banyak orang kuat di luar Gunung Yunhe, dan dengan kekuatan kita, mereka hanyalah karakter kecil, profil, bahkan. Jika seseorang berbicara kasar, jika Anda dapat menahannya, tolong tahan. Setelah semua, mundur selangkah dan tahan sejenak, kata Liu Xiaoli.
Aku mengerti. Chou Feng mengangguk sambil tersenyum. Sebenarnya, sejak awal pertarungan, ketika Liu Xiaoli membicarakan hal ini, Chou Feng mengerti. Setelah itu, keduanya terus bergerak menuju Gunung Yunhe. Benar saja, semakin dekat Anda dengan Gunung Yunhe, semakin banyak orang kuat yang akan Anda lihat, terutama generasi yang lebih tua, banyak di antaranya adalah leluhur bela diri. Itu benar-benar tempat berkumpulnya para ahli. Terutama di tanah suci bela diri, alam semi leluhur yang hanya bisa dimasuki sedikit orang dapat dilihat di mana-mana di sini, yang benar-benar membuat Chou Feng sangat terharu. Pantas saja orang-orang di alam fana memandang rendah orang-orang di alam bawah dalam perbandingan seperti itu, bakat seni bela diri orang-orang di tanah suci martialisme benar-benar tak tertahankan. Chou Feng, wow, kebetulan sekali. Tiba-tiba, suara yang akrab terdengar, itu adalah Su Yi. Mendengar suara Su Yi, Chou Feng sangat gembira, lagi pula, Su Yi telah membantunya, dan dia akan berterima kasih kepada Su Yi. Tapi melihat ke belakang, Chou Feng menyadari bahwa bukan hanya Su Yi yang datang, ada 9 orang di samping Su Yi. Ke-9 orang ini semuanya berasal dari lembah Luoxia, mengenakan kostum lembah Luoxia, dengan token lembah Luoxia tergantung di pinggang mereka. Di antara mereka adalah 2 pria dan 3 wanita, dengan usia yang hampir sama dengan Liu Xiaoli, meskipun mereka masih junior, tetapi usia mereka hampir 100 tahun. Adapun kultivasi mereka semua lebih rendah dari Liu Xiaoli, dan mereka semua tinggal di alam setengah leluhur. Bahkan ketiga wanita itu hanya setengah leluhur peringkat pertama, bahkan tidak sebagus Chou Feng. Adapun 4 lainnya dari 9 orang ini, mereka adalah 4 orang tua, mereka setidaknya berusia beberapa ribu tahun, tentu saja, kekuatan mereka tidak lemah, dan mereka semua berada di alam martial ancestor. Jika Chou Feng menebak dengan benar, mereka seharusnya bukan murid lembah awan matahari terbenam, tetapi para tetua lembah awan matahari terbenam. Chou Feng, mengapa kamu datang ke sini? Su Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan senformasi roh yang diadakan oleh True Immortal Jin He, bagaimana denganmu? Tanya Chou Feng. Aku juga, kata Su Yi bersemangat. Kamu juga? Tapi kamu. Chou Feng awalnya ingin mengatakan, kamu jelas bukan spiritualis dunia jubah kerajaan tingkat naga, tetapi spiritualis dunia jubah kerajaan tingkat serangga. Tetapi setelah memikirkannya, Chou Feng tidak mengatakan apa-apa. Yang dia pikirkan adalah bahwa Su Yi pasti memiliki tujuan lain untuk datang ke sini. Haha, pokoknya, kita punya 10 tempat di Sunset Close Valley, dan aku ingin ikut bersenang-senang, jadi tuanku memberiku 1, kata Su Yi sambil tersenyum. Mendengar kata-kata ini, Liu Xiaoli dan Chou Feng cukup terkejut, terutama Chou Feng, yang bahkan lebih terdiam. Saya berpikir bahwa Master Su Yi benar-benar terbiasa dengan Su Yi, jadi dia diizinkan untuk datang dan bermain dengan kuota yang begitu berharga. Disengaja, ini benar-benar disengaja, lagi pula, orang kaya. Yi, siapa keduanya? Mengapa kamu tidak memperkenalkan mereka? Tiba-tiba, seorang pria dengan wajah cerah dan mata kecil melangkah maju dan bertanya. Dan ketika dia menanyakan pertanyaan ini, mata kecil pria itu terus menatap Chou Feng, dan mata kecil itu penuh permusuhan. Sudah berakhir, aku berbaring di pistol lagi. Chou Feng yang berpengalaman tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia telah melihat bahwa pria bermata kecil ini pasti sangat menyukai Su Yi, dan dia keliru menganggap Chou Feng sebagai saingan cintanya. Ini Chou Feng. Beberapa waktu lalu, dialah yang membuat masalah di Paviliun Luyang. Dan ini adalah presiden klub kupu-kupu merah, Su Yi memperkenalkan mereka. Setelah itu, Su Yi dengan sopan memperkenalkan 9 orang lainnya di Sunset Cloud Valley kepada Chou Feng dan Liu Xiaoli,
dan membiarkan Chu Feng dan Liu Xiaoli mengetahui nama mereka. Sama seperti tebakan Chu Feng, para junior muda itu semua adalah murid dari Sunset Cloud Valley, tetapi mereka bukan murid biasa, mereka semua adalah murid sejati dari para tetua. Dan para tetua itu semuanya adalah tetua dari Sunset Cloud Valley, salah satunya disebut Ning Xuang, yang tampaknya adalah kepala tetua dan seharusnya sangat kuat. Liu Xiaoli tahu bahwa orang-orang ini bukan orang biasa, jadi dia menyapa mereka satu persatu. Tetapi siapa yang mengira bahwa ketika dia menyapa pria dengan mata kecil, pria itu berkata dengan jijik, jadi itu Hongdi ya, faksi seperti itu Red Butterfly Society sebenarnya bisa mendapatkan 2 tempat? Dari sudut pandangku, untuk 2 perintah undangan ini, kamu telah kehilangan semua modal dari faksi kelas 3, kan? Apalagi saat dia mengatakan ini, dia sengaja memberi pandangan kosong pada Chu Feng. Dari sini, terlihat ironi yang dia katakan bukan ditujukan pada Liu Xiaoli, tapi sebenarnya pada Chu Feng. Bab 2221 Provokasi. Jiang Hao, apa yang kamu bicarakan? Mereka adalah temanku, dan Chu Feng bukan anggota Red Butterfly Society, kata Su Yi dengan sangat tidak senang. Seseorang yang bukan anggota Red Butterfly Club sebenarnya bisa mendapatkan kuota? Sepertinya kamu sangat kaya, Jiang Hao masih berkata kepada Chu Feng dengan sangat ironis. Jiang Hao, kamu terlalu bodoh dan bodoh. Sepertinya kamu belum pernah mendengar tentang perbuatan saudara Chu Feng. Pada saat ini, pria lain dari Sunset Cloud Valley melangkah maju dan berkata. Dan Chu Feng tahu bahwa pria yang berbicara itu bernama Li Rui. Namun, tidak seperti Jiang Hao, Li Rui tidak memusuhi Chu Feng. Aku tidak tertarik pada perbuatan orang-orang dari kekuatan kelas 3, kata Jiang Hao dengan jijik, dengan rasa superioritas di mana-mana. Pada saat yang sama, 3 murid perempuan dari Sunset Cloud Valley juga tersenyum ringan meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa sarkastik. Mereka tahu bahwa mereka juga memandang rendah Chu Feng dan Liu Xiaoli. Adapun keempat tetua, mereka telah melihat dunia, dan mereka berperilaku sangat tenang, seperti pengamat, tidak berbicara atau menyindir. Pada saat yang sama, mereka tidak menuduh Jiang Hao bersikap kasar, bahkan penatua Ning Xuang tidak melakukannya. Tidak tertarik? Asura World Spiritist, bukankah kamu juga tertarik? Kata Li Rui. Spiritualis dunia Asura. Setelah mendengar 5 kata ini, ekspresi Jiang Hao segera berubah, dan kemudian dia tersenyum ringan. Apakah kamu tidak akan memberitahuku bahwa Chu Feng ini adalah seorang spiritualis dunia Asura? Sembunyikan darimu, saudara Chu Feng benar-benar seorang Asura World Spiritist. Tidak banyak orang yang tahu tentang masalah ini sekarang, tapi cepat atau lambat akan menyebar ke seluruh alam biasa 100 pemurnian, kata Li Rui. Spiritualis dunia Asura. Chu Feng, apakah kamu benar-benar seorang spiritualis dunia Asura? Pada saat ini, 3 wanita yang memandang rendah mereka sebelumnya tiba-tiba mengubah pandangan mereka dan menyapa Chu Feng atas inisiatif mereka sendiri. Bahkan ekspresi keempat tetua berubah, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk melihat Chu Feng lagi, dan mulai mengamati mereka dengan serius. Kamu tidak perlu bertanya, Chu Feng memang seorang spiritualis dunia Asura, dan roh dunianya sangat kuat. Kadal merah di pavilion Lu yang dipenggal oleh roh dunia Chu Feng, kata Su Yi. Jadi apa? Ada banyak jenius muda dan menjanjikan, tetapi kebanyakan dari mereka mati muda. Jenius yang benar-benar bisa tumbuh adalah jenius sejati, jika tidak, mereka semua omong kosong, kata Jiang Hao. Jiang Hao, aku mendengar apa yang kamu katakan. Mengapa kamu begitu masam? Mungkinkah kamu cemburu pada Chu Feng? Ayo, apakah kamu menargetkan Chu Feng seperti itu? Pada saat ini, sebelum Su Yi dapat berbicara dengan Li Rui, 3 wanita di Sunset Cloud Valley mulai berbicara mewakili Chu Feng.
Mengenai perubahan ini, Chu Feng merasa agak tidak berdaya. Alasan mengapa mereka mengalami perubahan besar sepenuhnya karena statusnya sebagai Asura World Spiritist. Keangkuhan, ini adalah keangkuhan legendaris, bahkan jika mereka berbicara untuknya saat ini, Chu Feng tidak berterima kasih. Bukannya Chu Feng tidak masuk akal, tetapi dia sangat jelas bahwa ketika dia benar-benar menemui kesulitan, orang seperti ini tidak akan membantunya. Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah Gunung Yunhe, dan ini dibandingkan dengan teknik spiritual dunia. Jika teknik spiritual dunia tidak cukup baik, bahkan spiritualis dunia Asura pun tidak berguna. Tidak mau. Jika Anda memegang pesanan undangan, Anda pasti bisa memasuki Gunung Yunhe, dan jika Anda tidak cukup kuat, Anda masih akan diundang keluar, kata Jiang Hao, menunjuk ke pintu masuk Gunung Yunhe. Arah itu jauh, dan sulit dilihat dengan mata telanjang, tetapi ada spiritualis dunia yang hadir, dan setelah menggunakan metode pengamatan khusus, mereka dapat melihat barisan formasi-formasi di depan pintu masuk. Setiap formasi roh adalah pintu masuk, dan saat ini, setidaknya ada puluhan pintu masuk ke formasi roh. Jika Anda ingin melewati pintu masuk formasi, Anda harus memegang token undangan, tetapi anehnya mereka semua memegang token undangan, beberapa orang berhasil masuk, tetapi beberapa diteleportasi kembali, dan setelah diteleportasi kembali, tangan mereka urutan undangan hilang. Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang itu diusir? Mungkinkah undangan mereka palsu? Tanya Su Yi ingin tahu. Itu tidak palsu. Tetapi formasi memiliki persyaratan khusus. Seharusnya hanya mereka yang memenuhi persyaratan ini yang berhasil memasuki Gunung Yunhe. Itu mungkin, kata Chu Feng. Apa? Ada aturan seperti itu? Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Itu omong kosong. Su Yi terlihat tidak senang. Bagaimanapun, dia tahu betul tentang teknik formasinya. Jika dia benar-benar harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum dia bisa masuk, maka dia pasti tidak bisa masuk. Bahkan jika dia mengadakan undangan kali ini, itu mungkin sia-sia. Semua orang telah melihat itu, bahkan jika kamu adalah seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tingkat naga, bahkan jika kamu memiliki perintah undangan, jika kamu tidak lulus teknik formasi, kamu tetap tidak dapat melangkah ke Gunung Yunhe. Spiritualis dunia Asura ini, bolehkah saya bertanya, apakah Anda masih sangat percaya diri sekarang? Sejujurnya, apakah Anda sudah takut? Jiang Hao berkata kepada Chu Feng dengan provokatif. Takut? Kaulah yang takut? Jawab Chu Feng dengan tenang. Saya takut? Saya, Jiang Hao, telah berlatih pembentukan dunia sejak saya berumur 10 tahun, dan sekarang saya telah berlatih selama 81 tahun. Aku benar-benar asli. Dan kamu, hehe. Bukannya aku meremehkanmu, kamu harus menjadi yang terbaik untuk mengetahui apakah kamu telah meminjam kekuatan eksternal atau tidak untuk menjadi bangsawan tingkat naga, jubah spiritualis dunia pada usia yang begitu muda. Hanya simpulmu. Seni dunia tampaknya sama dengan milik kita, tapi selama kita benar-benar melakukannya, itu akan terungkap sepenuhnya. Jiang Hao berkata kepada Chu Feng dengan pandangan menghina. Jiang Hao, jika kamu menantang temanku untuk bersikap kasar, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Su Yi berkata dengan sangat tidak senang, dia benar-benar marah. Yi, bukan karena aku kasar kepada temanmu, aku hanya ingin dia mengenali fakta dan tidak terlalu sombong, sehingga menunda prospek masa depannya. Jiang Hao menjelaskan. Sombong? Menurutku, kaulah yang sombong. Su Yi berkata terus terang. Kata-kata suster junior Yi sangat masuk akal. Ya, sejak awal, Jiang Hao adalah orang yang berada di atas, dan Chu Feng sangat rendah hati. Ketiga wanita itu tertawa dan berkata,
Dan apa yang paling membuat Chu Feng tidak bisa berkata apa-apa adalah ketika mereka berbicara untuk Chu Feng, mereka bahkan mengedipkan mata padanya pada saat yang sama, hampir dengan terang-terangan mengatakan bahwa mereka akan berhubungan seks dengan Chu Feng. Jika Anda tidak mempercayai saya akan membuktikannya kepada Anda. Saya, Jiang Hao, memiliki materi asli dan mudah melewati pintu itu. Sedangkan untuk Chu Feng, hehe, Anda bisa melakukannya sendiri. Jiang Hao melirik Chu Feng, lalu memegang undangan itu, dengan cepat terbang menuju portal. Benar-benar sakit. Apakah dia bisa masuk? Tidak ada hubungannya dengan Chu Feng, kata Su Yi dengan ekspresi jijik. Saudari muda Yi, Jiang Hao juga menyukaimu, itu sebabnya dia sangat membenci saudara Chu Feng. Lagi pula, kamu memang terlalu antusias ketika melihat saudara Chu Feng, kata Li Rui sambil tersenyum. Hei, jangan membuatku jijik. Jika bukan karena tuannya dan tuanku adalah saudara dan selalu memiliki hubungan yang baik, aku akan membiarkan tuanku menamparnya sampai mati sejak lama. Bagaimana mungkin dia menjadi seperti lalat? Kelilingi aku sepanjang hari. Wajah kecil Su Yi memerah karena marah, dan terlihat bahwa dia tampak sangat bosan dengan Jiang Hao itu. Bab 2222 naik gunung. Oke, biarpun kita tidak peduli padanya, ayo masuk, ayo pergi, jangan hanya tinggal di sini. Bagaimanapun, acara formasi ini memiliki batas waktu, dan akan buruk jika melewatkan waktu. Seorang wanita menasihati. Ayo masuk juga. Tetua Ning Xuang juga berkata. Setelah itu, Su Yi, Chu Feng dan yang lainnya berjalan menuju pintu masuk formasi bersama. Sepanjang jalan, orang-orang berbicara dan tertawa, tetapi suasana hati marah Su Yi banyak mereda, dan senyum manis muncul di wajah kecilnya. Setelah mendekat, wajah Su Yi berubah lagi, tidak hanya wajahnya yang berubah, tapi juga wajah banyak orang yang hadir. Bahwa Jiang Hao tiba lebih awal besok, tetapi dia tidak melangkah ke gerbang formasi terlebih dahulu, tetapi berdiri di sana menunggu Su Yi, Chu Feng dan yang lainnya. Yi, perhatikan baik-baik bagaimana aku, materi aslinya, menaklukkan portal ini. Chu Feng, kamu juga perhatikan baik-baik, dan aku akan memberitahumu hari ini bahwa budidaya formasi dunia bergantung pada materi nyata fakta nyata, bukan jalan pintas. Kata-kata Jiang Hao diteriakkan, jadi tidak hanya Su Yi dan Chu Feng yang mendengarnya, tetapi semua orang yang hadir mendengarnya. Tiba-tiba, mata semua orang beralih ke Su Yi dan Chu Feng. Bajingan ini benar-benar pantas dipukuli. Pada saat ini, Su Yi sangat marah, menyingsingkan lengan bajunya, dan maju untuk memberi pelajaran pada Jiang Hao. Tetapi pada saat ini, Jiang Hao benar-benar melangkah ke dalam formasi, seolah tidak memberi Su Yi kesempatan untuk bergerak. Bang! Tapi di detik berikutnya, tubuh Jiang Hao bangkit kembali dari formasi, dan salah satu dari mereka tidak bisa berdiri diam, dan dia duduk lumpuh di tanah. Dan saat ini, pesanan undangan di tangannya hilang. Hahaha. Setelah adegan ini terjadi, sebelum Chu Feng dan yang lainnya bereaksi, orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Malu, sungguh memalukan. Jika dia hanya menggunakan nada rendah, tidak ada yang akan menertawakannya bahkan jika dia diteleportasi. Tapi sebelum dia masuk, dia benar-benar mengucapkan kata-kata yang cukup besar, jadi akan sangat memalukan untuk dikirim lagi. Sialan, pasti ada yang salah dengan susunan teleportasi ini. Bagaimana mungkin seorang jenius penghalang seperti saya tidak bisa masuk? Jiang Hao tersipu dan berteriak dengan enggan. Jiang Hao, ini hampir cukup, bukankah itu cukup memalukan? Pada saat ini, Tetua Ning Xuang memarahi dengan tidak senang. Dapat dilihat bahwa Elder Ning Xuang sangat penting di Sunset Cloud Valley. Jadi ketika dia membuka mulutnya,
Jiang Hao tidak berani berbicara lagi, tetapi berjalan ke arah Chu Feng dan yang lainnya dengan putus asa, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Jiang Hao, apakah ini materi aslimu? Meskipun Jiang Hao berhenti berbicara, Su Yi dengan sinis tanpa henti. Yi, aku tidak masuk, tetapi bahkan jika aku tidak masuk, maka Chu Feng seharusnya tidak berpikir untuk masuk, kata Jiang Hao. Apa yang akan kamu lakukan jika Chu Feng masuk? Tanya Su Yi. Jika dia masuk, saya akan meminta maaf padanya di depan umum dan mengenalinya sebagai kakak laki-laki saya, kata Jiang Hao. Jangan konyol, kamu puluhan tahun lebih tua dari Chu Feng. Mengapa kamu berpura-pura lembut dan menjadi adik laki-laki Chu Feng, kata Su Yi dengan jijik. Kalau begitu, aku akan meminta maaf di depan umum dan mengakui bahwa Jiang Hao tidak sebaik dia, kata Jiang Hao. Ini tidak cukup. Karena kamu sangat yakin bahwa Chu Feng tidak sebaik kamu, maka kamu harus bertaruh sedikit lebih keras, kata Su Yi tanpa henti. Kejam? Baiklah, jika Chu Feng bisa masuk, maka aku, Jiang Hao, akan menelan kotoran dan bunuh diri hari ini, kata Jiang Hao. Kalau begitu sudah beres, Chu Feng, cepat pergi, kata Su Yi sambil tersenyum, menantikan Jiang Hao menelan kotoran. Chu Feng, ayo pergi, Liu Xiaoli juga berkata, sebenarnya dia sedikit takut pada Jiang Hao dan ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Melihat ini, Chu Feng mengangguk, dan berjalan ke formasi roh bersama dengan Chu Feng dan Liu Xiaoli. Adapun hasilnya, secara alami mudah untuk dilewati, tidak hanya Chu Feng yang masuk, tetapi bahkan Liu Xiaoli pun masuk. Sialan, tidak mungkin. Pasti ada yang salah dengan formasi ini. Kalau tidak apa-apa bahkan jika Chu Feng masuk. Bagaimana mungkin Presiden Red Butterfly Society bisa masuk? Jiang Hao berhenti bermain trik dan bunuh diri dengan menelan kotoran, kata Su Yi dengan tragis. Ini. Jiang Hao tercengang. Dia mengatakan itu dengan santai, tapi dia tidak pernah berpikir untuk benar-benar menelan kotoran. Jiang Hao, kamu harus bisa mengatakan apa yang kamu katakan dan air yang kamu tuangkan. Setelah Chu Feng keluar, ingatlah untuk meminta maaf kepada orang lain, jangan sampai orang lain mengatakan bahwa kami murid Sunset Cloud Valley tidak mampu kehilangan. Mengenai menelan kotoran dan bunuh diri, saya akan menganggapnya sebagai lelucon, kata Tetua Ning Xuang. Melihat Penatua Ning Xuang berbicara, Su Yi tidak terus mengatakan apa-apa. Tapi Jiang Hao juga lega. Setelah itu, Su Yi, Tetua Ning Xuang dan yang lainnya berjalan menuju portal satu persatu. Adapun Su Yi, saat dia melangkah ke susunan teleportasi, dia diteleportasi. Perlu disebutkan bahwa dari 10 orang di Sunset Cloud Valley, pada akhirnya hanya 2 orang yang berhasil masuk. Salah satunya adalah Penatua Ning Xuang, yang paling kuat di antara mereka, dan yang lainnya adalah orang yang berbicara untuk Chu Feng, Li Rui. Tampaknya peninjauan gerbang formasi ini sangat ketat, dan hanya mereka yang memiliki keterampilan formasi luar biasa yang bisa masuk. Ya, lagi pula, keterampilan formasi kakak senior Li Rui dan Penatua Ning Xuang memang yang terkuat di antara kita. Jiang Hao, apalagi yang harus kamu katakan? Kata Su Yi. Jika saya minta maaf, saya minta maaf. Saya, Jiang Hao, menepati janji saya, tapi saya masih tidak percaya bahwa Chu Feng masuk dengan materi asli, kata Jiang Hao dengan tegas. Jika kamu tidak menerimanya, jika kamu berani berbicara omong kosong, aku akan membiarkanmu menelan kotorannya, kata Su Yi. Yi, kamu. Jiang Hao terdiam. Pada saat ini, gelombang aneh tiba-tiba datang dari kedalaman Gunung Yunhe, diikuti oleh suara yang tebal dan kuat, seperti guntur, mencapai telinga semua orang. Mereka yang memasuki gerbang formasi dapat pergi jauh-jauh. Setelah mencapai puncak gunung, akan ada kompetisi.
Hanya 4 orang yang menerobos terlebih dahulu yang dapat memasuki formasi yang saya atur dan memahami cara formasi, adalah Jinhe Zhenxian. Meskipun dia tidak bisa melihat tubuh aslinya, tetapi semua orang tahu bahwa suara ini dibuat oleh Golden Crane Immortal. Bukankah? Setelah mengirimkan begitu banyak pesanan undangan dan bekerja lama, hanya ada 4 orang yang akhirnya bisa masuk ke formasi. Semua orang sangat terkejut. Sudah pergi, jadi Chu Feng harus pergi. Bahkan jika dia masuk, dia tidak akan bisa bergabung dalam pertempuran, kata Jiang Hao dengan sombong. Bab 2223 Pertemuan Para Ahli. Jiang Hao, jangan terlalu banyak bicara. Su Yi tidak tahan lagi, jadi dia tiba-tiba mengangkat kakinya, menendang Jiang Hao dengan keras, dan menendang Jiang Hao jungkir balik. Melihat pemandangan ini, ketiga murid perempuan di Sunset Clouds Valley tertawa geli. Karena mereka tahu bahwa kultivasi Jiang Hao lebih tinggi dari Su Yi, dan jika dia ingin bersembunyi, Su Yi tidak bisa menendangnya. Tapi dia tidak berani bersembunyi, atau bahkan membela, itu sebabnya ada pemandangan yang memalukan. Ini memalukan, lagi pula, itu ditendang di depan umum, begitu banyak orang luar yang menonton, jadi wajah Jiang Hao bahkan lebih marah pada saat ini, tetapi dia tidak berani melampiaskan amarahnya pada Su Yi, jadi dia melemparkan semuanya pada Chu Feng. Ini pasti tidak akan terjadi. Apakah Anda tahu berapa banyak spiritualis dunia jubah kerajaan yang hadir untuk berpartisipasi kali ini? Dan siapa yang bisa mendapatkan undangan? Mana yang tidak kuat akan bermain? Jiang Hao berkata dengan marah. Jangan bicara omong kosong, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Su Yi mengungkapkan prajurit leluhurnya yang setengah jadi saat berbicara. Kakak perempuan Yi, jangan impulsif. Melihat ini, ketiga murid perempuan itu buru-buru menghentikan Su Yi. Mereka takut jika Su Yi benar-benar meretasnya, jika Jiang Hao tidak bersembunyi, sesuatu akan terjadi. Yi, meskipun apa yang dikatakan Jiang Hao agak berlebihan, itu tidak masuk akal. Jika benar hanya ada 4 tempat, apalagi Chu Feng, bahkan tetua Ning Xuang dan Li Rui pada dasarnya tidak memiliki harapan. Hampir semua spiritualis dunia jubah kerajaan paling terkenal dari Hundred Refining Ordinary Realm hadir, dan teknik pembentukan roh mereka semuanya sangat kuat, kata seorang lelaki tua. Ya, saya melihat 4 kaisar roh dunia sebelumnya, dan saya mendengar bahwa klan Surgawi You, klan Surgawi Kong, sekte pedang-pedang abadi, dan Master Roh Dunia dari kuil Evo Buang semuanya telah datang, terutama Evo Buang klan Surgawi. Tianxi, dikatakan bahwa Master Roh Dunia mereka sangat kuat. Tidak, yang paling kuat adalah 4 Kaisar Roh Dunia, lagi pula, mereka dilahirkan untuk teknik Roh Dunia. Saat ini, orang-orang di Sunset Cloud Valley mulai berdiskusi. Tapi Su Yi tetap diam, karena dia telah mendengar semua karakter yang disebutkan Luo Xiagu, dan mereka memang beberapa dengan pencapaian yang kuat dalam formasi. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain diam-diam melihat pintu masuk Gunung Yunhe, dan berkata dengan suara rendah, sangat sulit, bukankah benar bahwa Chu Feng dan yang lainnya akan melakukan perjalanan dengan sia-sia? Saat ini, Chu Feng dan yang lainnya sedang menuju puncak Gunung Yunhe. Dan jalan ini tidak mulus, jika ingin sampai dengan selamat harus mengatasi banyak kesulitan. Untungnya, Li Rui, Liu Xiaoli, dan penatua Ning Xuang telah mengikuti Chu Feng sepanjang waktu. Jika tidak, dengan keterampilan formasi mereka mungkin tidak dapat bergerak maju dengan lancar. Teman kecil Chu Feng, aku tidak tahu siapa tuanmu. Penatua Ning Xuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan bahwa keterampilan pembentukan roh Chu Feng pasti jauh melampaui perbandingan mereka, bahkan sebagai spiritualis dunia jubah kerajaan tingkat naga. Itu dapat dikatakan bahwa teknik formasi Chu Feng telah membuka jarak yang sangat jauh dari mereka.
Jadi dia benar-benar ingin tahu orang seperti apa yang bisa menumbuhkan kejeniusan pembentukan roh yang begitu kuat seperti Chu Feng. Saya memiliki dua tuan, satu adalah Zhuge Liuyun dan yang lainnya adalah Qiu Chanfeng, kata Chu Feng. Zhuge Liuyun, Qiu Chanfeng. Penatua Ning Xuang dan Li Rui sedikit terkejut ketika mendengar kedua nama ini, mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Meskipun mereka belum pernah mendengarnya, mereka semua setuju bahwa keduanya harus menjadi master pertapa dari alam biasa 100 pemurnian, dan mereka bahkan mungkin menjadi master dari alam atas. Tapi hanya Chu Feng yang tahu bahwa keduanya sekarang, satu adalah sekte naga azur di benua Kyushu, dan yang lainnya adalah sekte iblis malam sisa di wilayah Laut Timur. Jika kekuatan dinilai dari basis kultivasi, jika basis kultivasi keduanya ditempatkan di sini, mereka pasti akan diejek oleh banyak orang. Tapi di hati Chu Feng, status mereka berdua sangat tinggi, terutama Zhuge Liuyun, dia bisa dianggap sebagai pemimpin Chu Feng dalam seni roh dunia. Tidak peduli seberapa jauh pertumbuhan Chu Feng di masa depan, mereka akan selalu menjadi mentor Chu Feng. Tampaknya ada sesuatu yang salah di depan. Tiba-tiba, kata Chu Feng. Karena ada kabut ungu di depannya, sebelum kabut itu banyak orang berkumpul. Tepatnya, semua orang dihentikan oleh kabut ungu. Meskipun tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa yang ada di dalam kabut ungu, Chu Feng samar-samar menebak bahwa itu pasti sebuah formasi. Penatua Ning Xuang, cepat lihat, Pocket Master dari kuil Fo Guangtian, 3 pendekar pedang Taois dari sekte abadi dengan pedang. 4 kaisar formasi, bahkan 4 kaisar formasi datang. Saya melihat seorang idola. Dan mengikuti tatapan Li Rui, Chu Feng menemukan seorang biksu mengenakan jubah formasi dan seorang pria berambut putih. Jubah formasi yang dikenakan biksu itu agak istimewa, ditutupi dengan saku, mungkin dia adalah master saku. Dan lelaki tua berambut putih itu, meskipun rambut putihnya seperti salju, tetapi kulitnya seperti batu giok, dengan wajah yang belum dewasa seperti anak laki-laki. Yang paling penting adalah di belakangnya, ada 3 pedang panjang di punggungnya, ketiga pedang ini berbeda, tetapi mereka semua adalah prajurit leluhur yang tidak lengkap. Agaknya, dia adalah orang asli dengan 3 pedang. Keduanya sangat kuat, dan bahkan Chu Feng tidak dapat melihat melalui kultivasi mereka. Chu Feng berpikir bahwa mereka kemungkinan besar adalah ahli martial ancestor tingkat puncak. Namun, apa yang paling membuat Chu Feng terkesan adalah apa yang disebut Kaisar Formasi 4 Roh. Ini adalah 4 pria gemuk besar, masing-masing setinggi 2 meter, tetapi jika Anda melihatnya secara horizontal, tingginya juga 2 meter, mereka sangat gemuk hingga terlihat seperti bola. Tapi 4 dari mereka, pasti 4 bola besar. Apalagi selain sama gemuknya, penampilan keempat orang ini sebenarnya sama. Dari sudut pandang Chu Feng, mereka tidak menjadi persis sama karena penampilan mereka berubah, tetapi mereka dilahirkan persis sama. Dengan kata lain, mereka ternyata kembar 4. Chu Feng benar-benar berpikir pada saat ini, ibu macam apa yang bisa melahirkan 4 saudara laki-laki seperti itu. Seberapa besar perut yang dibutuhkan untuk menahannya? Hanya ada 4 tempat. Dari sudut pandang ini, pada dasarnya kita kurang beruntung. Melihat begitu banyak master formasi dunia, Liu Xiaoli juga menunjukkan ekspresi khawatir. Dari mana orang-orang ini berasal? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak Chu Feng, apakah kamu tidak mengenal mereka? Li Rui bertanya dengan heran. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan berbicara tentang orang lain, tapi aku akan memberitahumu tentang Pocket Master dari kuil Fo Guangtian dan 3 pendekar pedang Taois dari gerbang abadi pedang-pedang. Mari kita begini, bahkan jika tidak ada acara seperti itu, mereka akan mengandalkan diri mereka sendiri dan cepat atau lambat mereka akan menjadi spiritualis dunia jubah abadi, yang merupakan sesuatu yang sangat diyakini semua orang.
Jika dikatakan begitu, teknik formasi mereka bukan yang terbaik di seluruh 100 alam biasa pemurnian, maka kultivasi mereka jelas bukan yang terbaik. Itu dapat dihitung sebagai ahli kelas 1 di alam biasa Bailian. Adapun 4 kaisar formasi, mereka bahkan lebih menakjubkan. Ibu mereka adalah salah satu dari sedikit spiritualis dunia jubah peri di alam biasa Bailian. Dan keterampilan formasi mereka berempat bahkan lebih hebat. Menurut legenda, mereka berempat pernah bertarung dengan spiritualis dunia jubah abadi, tetapi mereka secara paksa mengalahkan spiritualis dunia jubah kekaisaran dengan kekuatan spiritualis dunia jubah kekaisaran. Karena ibu mereka membantu mereka dengan senjata sihir, tetapi bahkan dengan bantuan senjata sihir, sebagai spiritualis dunia jubah kekaisaran, tidak mungkin untuk mengalahkan guru roh dunia jubah peri. Tapi mereka melakukannya. Dapat dilihat dari sini bahwa mereka berempat kuat dalam formasi. Jika kita hanya berbicara tentang pencapaian mereka dalam formasi, mereka mungkin bahkan lebih kuat daripada Master Pocket dan 3 pedang Taois. Mereka nyata. Jenius formasi, kata Li Rui. Mendengar apa yang kamu katakan, mereka memang kuat, tetapi mereka tampaknya dihentikan oleh benda itu sekarang, kata Chu Feng, menunjuk kabut ungu di depannya. Faktanya, itu benar. Saat ini, lebih dari 200 spiritualis dunia telah berkumpul di sini, dan jumlahnya masih terus bertambah. Alasan mengapa mereka berhenti di sini dan tidak pergi justru karena mereka tidak dapat melewati kabut ungu. Saya tidak percaya lagi. Setelah berlatih begitu lama, saya masih akan dihentikan oleh teknik formasi. Tiba-tiba, seorang pria dari klan Surgawiyo berteriak keras, dan pada saat yang sama, aura keagungannya terpancar keluar. Leluhur bela diri peringkat pertama, ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur bela diri peringkat pertama. Zilala! Tiba-tiba, guntur warna-warni melintas, dan baju besi guntur yang indah menutupi doanya, dan sayap guntur yang mendominasi juga muncul dari belakangnya. Dan saat ini, basis kultivasinya bukan lagi leluhur bela diri peringkat pertama, tetapi leluhur bela diri peringkat ketiga. Selain itu, kekuatan tempurnya adalah peringkat keempat pemberontakan, yang 1 peringkat lebih tinggi dari Chu Feng. Oleh karena itu, kekuatan tempurnya yang sebenarnya saat ini dapat dibandingkan dengan leluhur bela diri peringkat ke-7 biasa. Kekuatan ini dapat digambarkan cukup tirani. Lagi pula, bahkan jika ditempatkan di seluruh 100 alam biasa pemurnian, leluhur bela diri peringkat ke-7 sudah menjadi alam yang cukup kuat. Bab 2224 Snare. Garis keturunan langit benar-benar kuat. Pada saat ini, banyak orang menunjukkan kekaguman dan kecemburuan, karena garis keturunan langit memang luar biasa, apalagi armor guntur dan sayap guntur, hanya kekuatan tempur yang mengerikan melawan langit, itu ada di dalam hati banyak orang harapan yang luar biasa. Saya tidak percaya bahwa sepotong kabut hampir tidak dapat menghentikan saya. Anggota klan Surgawiyo, setelah merasakan kekaguman dari semua orang, menjadi lebih percaya diri, dan kemudian dengan prajurit leluhur yang setengah jadi di tangannya, dia menyapu ke arah kabut ungu di antara. Boom! Dia bergerak, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan, yang pertama memubung ke langit, dan kemudian terbang menuju kabut ungu. Begitu cahaya keemasan muncul, terdengar raungan dan hembusan angin, dan kekuatannya cukup menakutkan, bahkan banyak orang yang hadir langsung roboh ke tanah, dan beberapa orang tertiup dan berguling dan merangkak. Ternyata master dari klan Surgawiyo ini tidak menggunakan metode biasa, melainkan keterampilan bela diri terlarang kekaisaran. Wah! Namun, begitu dia masuk ke dalamnya, dia menjerit. Segera setelah itu, dia dan persenjataan leluhur yang tidak lengkap di tangannya terbang bersama. Tetapi pada saat ini, tuan dari klan Surgawiyo itu tidak hanya berdarah dan berdarah, tetapi juga menderita luka dalam yang serius. Apakah tidak mungkin?
tidak mungkin menggunakan kekuatan, tetapi tidak ada gunanya menggunakan teknik pembentukan roh. Para spiritualis dunia sudah berantakan. Karena sebelumnya, master dari klan Surgawiyo itu sangat kuat, bahkan dia tidak bisa mengalahkannya, jadi orang-orang yang hadir ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, mereka telah menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah acara formasi. Menurut saya, lebih baik menggunakan teknik formasi. Biarkan saya mencoba lagi. Pada saat ini, seorang master formasi dari Kong Celestial Clan mulai mengatur formasi, itu adalah formasi, menghancurkan formasi-formasi. Dan dengan serangannya, mata banyak spiritis dunia yang hadir mulai menjadi lebih menggairahkan. Karena formasi yang diatur oleh orang ini tidak mungkin diatur oleh banyak orang, lagi pula keduanya adalah spiritualis dunia jubah kerajaan, dan ada perbedaan kekuatan. Hancurkan untukku! Tiba-tiba, World Spiritis dari Kong Celestial Clan berteriak, dan formasi agung berubah menjadi kereta yang cerah, menyerbu ke arah kabut ungu dengan kekuatan untuk menghancurkan kehampaan. Namun, formasi-formasinya diintegrasikan ke dalam kabut, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Tidak hanya itu, ia juga mengalami serangan balik, meskipun situasinya tidak serius di permukaan, ia menderita luka dalam yang serius dan pingsan di tempat. Benar saja, itu tidak berhasil. Apa yang bisa kita lakukan? Teknik formasi tidak berhasil, dan penggunaan kekuatan tidak berhasil. Mungkinkah ini puncak Gunung Yunhe? Ayolah! Tentu saja ini bukan puncak Gunung Yunhe. Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berbicara. Dia tidak hanya berbicara, tetapi dia berjalan menuju kerumunan. Di mana bocah itu? Ketika para penonton melihat Chu Feng, mereka melirik dengan tidak senang. Karena mereka yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi saat ini semuanya adalah eksistensi yang kuat, junior yang tidak dikenal seperti Chu Feng tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Tidak masalah dari mana saya berasal, yang penting adalah saya dapat membantu Anda menerobos, kata Chu Feng. Bantu kami menerobos, itu masalah besar. Bos dari 4 kaisar roh dunia tertawa ironis. Benar-benar kurang ajar. Pada saat yang sama, yang lain juga tertawa. Lagi pula, 4 kaisar roh dunia, Master Saku, dan 3 pedang Taois, tokoh besar di antara spiritualis dunia berjubah kerajaan, tidak dapat menembus kabut ungu. Orang tidak berpikir bahwa junior tanpa nama seperti Chu Feng akan melakukannya punya cara untuk menembus kabut ungu buka kabut ungu ini. Namun, Chu Feng terus berjalan menuju kabut ungu seolah-olah dia tidak bisa melihat ironi orang-orang, dan dia sudah sampai di depan kerumunan. Persetan, kami tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Tiba-tiba, anak kedua di antara 4 kaisar roh dunia berteriak pada Chu Feng dengan marah. Selain itu, sebagai leluhur bela diri tingkat pertama, dia bahkan menggunakan paksaan. Kekuatan paksaan ini tidak lemah, jika Chu Feng terkena, bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan terluka parah, lumpuh. Tapi pada saat ini, paksaan agung tiba-tiba muncul, dan bahkan lebih menekan paksaan anak kedua dari Kaisar 4 Roh Dunia. Pemaksaan ini sangat bergejolak, meskipun juga tidak terlihat, tetapi semua orang dapat merasakan ketakutannya, karena paksaan ini beberapa kali lebih kuat daripada paksaan anak kedua dari 4 Kaisar Roh Dunia. Itu bahkan lebih kuat dari paksaan dari Tuan sebelumnya dari klan Surgawiyo, yang juga menunjukkan bahwa Tuan dari paksaan ini lebih kuat dari leluhur bela diri peringkat ke-7 biasa. Namun, meskipun paksaan ini sangat kuat, setelah menekan paksaan anak kedua dari 4 Kaisar Roh Dunia, ia menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya, tanpa meninggalkan jejak. Meskipun paksaan datang dan pergi tanpa jejak, semua orang pada saat ini melemparkan pandangan mereka yang menakjubkan ke Master Saku Kuil Fo Guangtian. Tuan Saku,
Kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Mengapa Anda ingin menghentikan saya? Anak kedua dari 4 kaisar roh dunia bertanya dengan sangat tidak senang. Meskipun dalam hal kultivasi, dia jauh lebih rendah dari Pocket Master, tetapi bagaimanapun ibunya sangat kuat, jadi dia memiliki sesuatu untuk diandalkan, tetapi dia tidak takut pada Pocket Master. Amitabha, maafkan saya karena berbicara terus terang. Tentu saja Anda tidak memiliki permusuhan dengan saya, tetapi Anda juga tidak memiliki permusuhan dengan dermawan ini, masa depannya, kata Pocket Master. Kamu tanya aku kenapa? Karena dia terlalu banyak bicara, kata anak kedua dari 4 kaisar yang terformasi. Dengan kata-katamu, apakah maksudmu dermawan ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara? Tanya Master Pocket. Dia adalah orang yang tidak dikenal, bukankah menurutmu dia memenuhi syarat? Tanya anak kedua dari 4 kaisar yang mempesona. Dari sudut pandang saya, semua makhluk hidup adalah sama. Jangan katakan bahwa dermawan ini memenuhi syarat, semua orang yang hadir juga memenuhi syarat, kata Master Pocket. Saya pikir apa yang Master Pocket katakan sangat benar. Mengapa adik laki-laki ini tidak dapat memberikan saran ketika Anda dapat memberikan saran? Pada saat ini, 3 pedang Taois juga berbicara, dan berkata kepada Chu Feng, adik laki-laki, apa yang harus dilakukan Anda harus melakukannya, Anda sebaiknya mengatakannya saja. Jika seseorang berani menyerang Anda lagi, saya akan bersikap kasar padanya. Kalian! Anak kedua dari formasi 4 kaisar sangat tidak senang. Lupakan anak kedua. Dermawan ini, apa yang bisa kamu lakukan, tapi tidak apa-apa untuk dikatakan. Master Pocket berkata kepada Chu Feng, sikapnya sangat sopan. Kabut itu adalah semacam penghalang tersembunyi, yang mencegah kita melihat dengan jelas seperti apa penghalang yang sebenarnya, jadi kita harus menembus kabut itu terlebih dahulu, kata Chu Feng. Bukankah ini omong kosong, bagaimana menurutmu? Keempat kaisar yang mempesona semuanya mencibir. Apakah kamu tahu prinsip tidak menyela ketika orang lain berbicara? Kamu tidak mengerti aturan sekecil itu. Apakah ibumu mengajarimu cara menulis kata hormat? Sanjian berkata dengan suara dingin. Apa yang kamu bicarakan? 4 kaisar pemikat roh segera marah, dan paksaan dari leluhur bela diri tingkat pertama tersapu. Aku hanya berbicara seperti itu, mengapa kamu tidak menerimanya? Tuan 3 pedang mendengus dingin, dan langsung menutupi semua paksaan dari 4 kaisar yang terpesona, dan bahkan memaksa ke-4 kaisar yang terpesona kembali lagi dan lagi, hampir jatuh ke tanah. Mungkin merasakan tirani 3 pedang Taois, meskipun 4 kaisar penghalang masih tampak tidak mau, mereka tidak membuka mulut untuk membantah lagi. Pada saat ini, mereka tiba-tiba teringat bahwa 3 pendekar pedang mungkin tidak sebaik mereka dalam hal pembentukan roh, tetapi dalam hal kultivasi, mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Ada begitu banyak orang yang hadir, ada banyak master dari pasukan kelas 1, dan ada banyak master tersembunyi, tetapi dalam hal kekuatan seni bela diri, yang terkuat mungkin adalah 3 pendekar pedang. Dan 3 pendekar pedang yang asli berbeda dari Pocket Master. Pocket Master memiliki hati yang baik, bahkan jika seseorang salah, dia paling banyak akan memberinya pelajaran sederhana dan jarang membunuh orang. Tapi Taois 3 pedang berbeda, meskipun dia tegak, dia juga kejam, banyak orang yang membalasnya langsung dipenggal olehnya. 3 pedang Taois terkenal dengan dominasinya. Oleh karena itu, 4 kaisar yang terpesona berani berbicara kembali dengan Master Saku, tetapi mereka benar-benar tidak berani berbicara kembali dengan 3 pendekar pedang yang asli lagi. Bab 2225 Pertunjukan Pertama. Adik laki-laki, lanjutkan berbicara, kata Master Three Swords kepada Chu Feng. Kabut ungu ini sangat sulit untuk ditembus. Jika kita menggunakan kekuatan kita sendiri, kita mungkin tidak akan bisa. Aku bisa mengatur formasi,
Tapi aku perlu meminjam kekuatan semua orang untuk menembus kabut, Chu, kata Feng. Ini benar-benar nada yang besar. Anda telah menghabiskan energi kami untuk mengatur formasi. Mengapa Anda memilikinya? Benar saja, keempat kaisar yang mempesona itu berbicara lagi, dan kata-katanya penuh dengan penghinaan. Faktanya, pada saat ini, bukan hanya 4 kaisar formasi roh yang membenci Chu Feng, tetapi juga banyak spiritualis dunia yang hadir tertawa sinis. Mereka juga memandang rendah Chu Feng, berpikir bahwa Chu Feng seperti badut yang sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memerintah mereka. Kenapa? Hanya karena dia bukan seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tingkat naga sederhana. Pada saat ini, Liu Xiaoli berbicara, dan ketika dia mengatakan ini, bahkan ada sedikit kemarahan. Melihat pemandangan ini, hati Chu Feng tergerak. Dia tahu bahwa Liu Xiaoli bukanlah seseorang yang menyukai pusat perhatian Chu Feng, apalagi seseorang yang suka menimbulkan masalah. Sebaliknya, dia adalah orang yang relatif konservatif. Pada kesempatan ini dia harus tetap low profile. Dan sekarang dia berani melakukan ini, semuanya untuk dirinya sendiri. Liu Xiaoli membela dirinya sendiri. Sungguh lelucon, bocah tidak bisa berpura-pura cukup, namun ada satu lagi yang membantu. Kalau begitu katakan padaku, dia bukan spiritualis dunia berjubah kerajaan tingkat naga sederhana, jadi apa lagi dia? 4 kaisar bertanya sinis. Dia masih seorang spiritualis dunia Asura, kata Liu Xiaoli kata demi kata. Dan ketika 5 karakter Asura World Spiritist muncul, penonton tiba-tiba terdiam, dan semua orang seolah membatu, terpana di sana. Spiritualis dunia Asura? Kamu bilang dia adalah seorang spiritualis dunia Asura. Setelah hening sejenak, seseorang bertanya. Kapan spiritualis dunia Asura berubah begitu banyak, ke titik di mana ada anak nakal yang berani menyebut dirinya spiritualis dunia Asura? 4 spiritualis dunia berkata ironisnya, karena mereka, sama sekali, saya tidak percaya bahwa Chu Feng adalah benar-benar seorang Asura World Spiritist. Chu Feng, buktikan pada mereka dan beritahu mereka betapa kuatnya dirimu, kata Liu Xiaoli kepada Chu Feng. Dia benar-benar tidak bisa lebih marah. Dia tidak bisa lebih marah daripada Chu Feng, yang begitu menakjubkan, namun diremehkan oleh sekelompok orang tua seperti itu. Awalnya, saya tidak perlu membuktikan apa-apa. Saya hanya bergandengan tangan dengan semua orang untuk menembus kabut ungu ini. Tapi jika saya harus membuktikan diri, agar semua orang percaya dan bersedia membantu saya, maka saya tidak keberatan membuktikannya kepada semua orang. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, dia membuka gerbang roh dunia, dan kemudian nyala api gelap yang megah menyapu. Au! Begitu api hitam muncul, ada angin kencang antara langit dan bumi, dan suara hantu dan serigala yang melolong bergema terus-menerus. Perasaan ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Merasakan kesombongan hitam, ekspresi banyak orang yang hadir berubah drastis. Bahkan Master Pocket dan Taoist Three Swords, yang telah melihat dunia, mengubah ekspresi mereka. Karena dalam api hitam, orang merasakan niat membunuh yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Niat membunuh itu sepertinya bukan sesuatu yang bisa dikirim manusia sama sekali, dan itu benar-benar membuat jiwa orang bergetar. Ya ampun, itu adalah berkah bagi 100 alam biasa penyempurnaan untuk memiliki spiritualis dunia Asura muncul di alam biasa 100 penyempurnaanku. Kata Master Pocket sambil tersenyum. Master Pocket, jadi dia benar-benar seorang Asura World Spiritist. Semua orang tampak terkejut. Perasaan seperti ini unik, dan memang itu pastilah seorang Asura World Spiritist. Sebelum Master Pocket dapat berbicara, Master Three Swords berbicara, dan dia juga datang ke Chu Feng atas inisiatifnya sendiri, dan bertanya dengan sopan, adik laki-laki ini, namamu Chu Feng, kan? Senior,
Junior ini bernama Chu Feng. Chu Feng menjawab dengan sopan. Dan pada saat ini, dia telah menutup gerbang roh dunia, dan dia tidak membiarkan Nyonya Ratu menunjukkan wajahnya. Lagi pula, ada orang yang tahu barang di sini, jadi asalkan orang tahu bahwa dia adalah Shura World Spiritist, itu sudah cukup. Saudara Chu Feng, formasi seperti apa yang Anda miliki, Anda sebaiknya mengaturnya secara langsung. Tidak peduli apakah orang lain mendukung Anda atau tidak, saya pasti akan mendukung Anda, kata Tiga Pedang Tahu sambil menepuk dadanya. Bahwa dia adalah orang yang temperamental. Tapi tidak ada keraguan bahwa setelah dia memastikan bahwa Chu Feng adalah seorang Asura World Spiritist, sikapnya juga menjadi lebih antusias. Amitabha, saya juga bersedia mendukung Chu Feng sebagai dermawan, kata Master Pocket. Mengenai dukungan keduanya, Chu Feng dengan sopan balas tersenyum, karena dia tahu bahwa setelah keduanya bergerak, lebih banyak orang akan bersedia mendukungnya. Aku tidak percaya. Apa formasi menantang surga yang bisa diatur oleh bajingan kecil ini? Keempat kaisar formasi roh masih mencibir, dan mereka tidak melihat Chu Feng dengan kekaguman baru hanya karena dia adalah dunia Asura. Spiritualis. Desir. Pada saat ini, Chu Feng mulai membentuk formasi, dan metode aliran awan dan air mengalir telah digunakan, yang segera membuat ekspresi semua orang berubah. Bahkan 4 kaisar yang terpesona menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Karena metode Chu Feng dalam mengatur formasi roh benar-benar bisa berada di tingkat puncak di antara para spiritualis dunia jubah kekaisaran tingkat kekaisaran. Seperti kata pepatah, begitu seorang ahli bergerak, dia akan tahu apakah itu ada atau tidak. Setelah Chu Feng bergerak, keraguan semua orang tentang Chu Feng menghilang saat ini. Sebaliknya, itu adalah kekaguman. Tuan, ini adalah guru pembentukan roh sejati. Seseorang tidak bisa tidak memuji. Ini sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari spiritualis dunia Asura, tampaknya hari ini kita benar-benar tidak melihat Gunung Tai. Setelah itu, semakin banyak orang menyatakan kekaguman mereka pada Chu Feng, terutama mereka yang memandang rendah Chu Feng sebelumnya. Menunjukkan ekspresi yang lebih malu. Jangan katakan apa-apa lagi, anggap saja metode Chu Feng dalam mengatur formasi spiritual berada di luar jangkauan banyak dari mereka yang hadir. Ini adalah ranah seorang master. Akhirnya, pancarannya berkembang, dan penghalang selesai. Pada saat ini, banyak orang tidak bisa menahan nafas. Teknik formasi ini terlihat sangat kuat hanya dengan melihatnya. Yang terpenting, waktu Chu Feng untuk mengatur formasi tiba-tiba sangat singkat. Dan ini semakin menunjukkan kehebatan teknik pembentukan roh Chu Feng. Semuanya, saya tidak bisa menembus kabut ini sendirian. Saya butuh bantuan semua orang. Semua orang bisa membantu saya selama Anda mengintegrasikan kekuatan pembentukan roh Anda ke dalam formasi ini. Tentu saja, semakin banyak kekuatan pembentukan roh, semakin baik. Jadi saya harap semua senior, jangan pelit dengan kekuatan formasi Anda. Dan selama saya telah mengumpulkan kekuatan formasi yang cukup, saya akan mengoperasikan formasi ini dan menembus kabut ungu ini. Chu Feng berkata kepada semua orang. Segera setelah Chu Feng selesai berbicara, 2 kekuatan penghalang yang agung, seperti 2 naga emas, mengalir ke dalam formasi Chu Feng. Itu adalah Master Pocket dan Taoist Three Swords. Keduanya menepati janji mereka dan memimpin dalam membantu Chu Feng. Mereka mulai mengintegrasikan formasi roh mereka ke dalam formasi secara terus-menerus. Pada saat yang sama, Liu Xiaoli, Tetua Ning Xuang, dan Li Rui juga mengintegrasikan kekuatan pembentukan roh mereka ke dalam formasi yang diatur oleh Chu Feng. Adik laki-laki, aku percaya padamu. Tiba-tiba,
seorang spiritualis dunia lain dari klan surgawi Yo berbicara. Meskipun reputasinya tidak sebaik Pocket Master dan yang lainnya, dia masih seorang spiritualis dunia yang sangat terkenal. Aku juga percaya padamu. Bas-bas. Setelah itu, orang lain yang hadir juga mengintegrasikan kekuatan formasi mereka ke dalam formasi. Semakin banyak orang bergabung, energi dalam formasi akan semakin bergejolak. Dan perubahan semacam ini membuat orang semakin yakin bahwa formasi Chu Feng bukanlah masalah kecil. Pada akhirnya, kecuali 4 kaisar formasi roh, setiap orang yang hadir mulai mengintegrasikan kekuatan formasi roh mereka sendiri ke dalamnya. Bahkan spiritualis dunia yang datang ke sini kemudian dan tidak memahami situasinya, ketika mereka mengetahui apa yang terjadi, mereka tidak ragu untuk mengintegrasikan kekuatan pembentukan roh mereka ke dalam formasi Chu Feng. Namun, keempat kaisar formasi masih tidak bergerak. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.